Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sukses anak-anak. Jumpa lagi di YouTube channel Santap Ilmu. Bersama saya Ibu Entik. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Mari kita simak bersama. Sebelumnya nih, pernahkah kalian pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Sebagian dari kalian pasti banyak yang menggunakan sepeda menuju ke sekolah. Apa sih gunanya sepeda bagi kita atau bagi manusia? Sepeda dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Karena pada roda terdapat gear besar dan gear kecil. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Ada gambar di layar kalian yang menunjukkan posisi gear besar dan gear kecilnya. Nah, gear besar dan gear kecil pada sepeda itu dapat menghasilkan gaya pada roda sepeda. Gear atau roda gigi termasuk pesawat sederhana karena mempermudah pekerjaan manusia. Lalu, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Tujuan dari pesawat sederhana ini apa sih? Pesawat sederhana ini digunakan bertujuan untuk memperkecil usaha dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang kita lakukan itu akan terasa lebih ringan dengan menggunakan pesawat sederhana. Prinsip pesawat sederhana itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, ada katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kita simak satu-satu. Oke, yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana, yang kerjanya dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Kalian bisa lihat pada layar ya, ada gambar di mana terdapat lengan kuasa, lengan beban, ada titik tumpu, ada juga bebannya. Nah, sistem kerja tuas atau pengungkit ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada titik tumpu nih, lihat di gambar ada huruf T, yaitu tempat tumpuan bagi pengungkit. Kemudian ada titik beban yang ada huruf W nya, yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Lalu ada titik kuasa atau F, yaitu titik di mana gaya kuasa diberikan. Lalu ada LW, jarak antara titik tumpu dan titik beban, dan ada LF, jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, pernahkah kamu kesulitan membuka tutup kaleng? Apa yang kamu gunakan untuk membuka tutup kaleng? Coba, pernah nggak kalian membuka kaleng tanpa alat bantu? Pasti sulit kan? Nah, ketika kita kesulitan membuka tutup kaleng, seringkali kita menggunakan sendok untuk memudahkan membuka tutup kalengnya. Sendok tersebut termasuk ke dalam contoh tuas. Kita lihat bagaimana sih cara kerja sendok pada saat kita membuka tutup kaleng. Ketika kita menekan sendok, kita memberikan gaya atau disebut dengan kuasa. Tutup kalengnya disebut dengan beban. Titik pertemuan sendok dan beban disebut dengan titik tumpu. Nah, jarak antara titik tumpu dengan titik beban disebut lengan beban. Dan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut dengan lengan kuasa. Di sini, semakin pendek lengan beban dibandingkan dengan lengan kuasa, maka gaya yang digunakan semakin kecil atau akan semakin ringan. Jenis-jenis tuas atau pengungkit. Jenis pertama, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua,
dan tuas jenis ketiga. Kita bahas satu-satu ya. Tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama ini kita bisa lihat di gambar bahwa posisi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya di sini tuh ada di tengah-tengah pada tuas jenis pertama. Contohnya pada jungkat jangkit, mainan anak-anak, kemudian gunting, tang, timbangan juga itu termasuk ke dalam contoh tuas jenis pertama. Pemakaian prinsip tuas jenis pertama dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat. Di sini ada gambar gunting. Pada gunting itu biasanya di tengah-tengah itu ada titik tengahnya. Nah, itu merupakan titik tumpu. Bisa dilihat ya antara huruf T dengan titik tengah pada gunting. Di situ ada arah panahnya. Kemudian titik kuasanya yaitu tempat di mana kita meletakkan tangan kita pada gunting. Di situ merupakan titik kuasa. Dan bebannya adalah di ujung guntingnya, di mana tempat benda yang akan kita gunting dimasukkan. Kemudian tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua, posisi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi bebannya itu yang ada di tengah-tengah, kebalikan dari tadi yang jenis pertama ya. Kalau jenis pertama titik tumpu yang ada di tengah. Kalau ini pada jenis kedua ini adalah beban yang ada di tengah. Contohnya pada pembuka tutup botol, kemudian pemotong kertas, gerobak dorong, dan pemecah kemiri. Bisa dilihat di gambarnya ya. Pemakaian prinsip tuas jenis kedua dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat pada gerobak ini ya. Lengan kuasa itu dimana kita meletakkan tangan untuk mengangkat alat tersebut. Kita bisa dilihat di situ ada arah panah yang mengarahkan ke tangan manusia ya, ke bagian untuk pegangan tangan, itu namanya lengan kuasa ya. Kemudian ada beban itu di tengahnya, di mana batu-batu itu ditempatkan. Di situ adalah tempat bebannya. Kemudian titik tumpunya itu ada di roda depan. Nah, di sini beban akan diangkat dengan cara didorong ya. Kemudian yang ketiga adalah tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis ketiga, posisi kuasa benda di antara titik tumpu dan beban. Jadi kuasanya yang ada di tengah. Contohnya pinset, stapler, sekop, dan penjepit makanan. Pemakaian prinsip tuas jenis ketiga dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat nih ada sekop ya, di mana lengan kuasa ada di tengah, titik tumpunya itu ada di ujung, dan bebannya ada di depan. Di depan sekop bagian depannya ya, yang buat menyeroknya itu merupakan tempat beban. Sedangkan kuasanya ada di tengah, kita bisa lihat orang yang sedang memegang tersebut tangannya ada di tengah ya. Keuntungan mekanik pada tuas. Nah, keuntungan mekanik pada tuas ini dapat dirumuskan dengan W per F atau beban dibagi kuasa, atau juga lengan kuasa dibagi dengan beban. Persamaan lainnya, W dikali LW sama dengan F dikali LF. Di sini LW-nya panjang lengan beban, kemudian LF-nya adalah panjang lengan kuasa. Kita ke contoh soal. Besi beratnya 160 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Kita lihat ya. Diketahui W-nya adalah 160 Newton.
LW-nya adalah 1 meter dan LF-nya adalah 2,5 meter. Ditanya besarnya kuasa atau F dan keuntungan mekaniknya. Jawab, W dikali LW sama dengan F dikali LF. W-nya 160, LW-nya 1, jadi 160 dikali 1 sama dengan F dikali LF-nya adalah 2,5. Maka F sama dengan 160 dikali 1 dibagi 2,5. Maka kuasa yang diberikan adalah 64 Newton. Kemudian keuntungan mekaniknya. W per F, W-nya 160 dan F-nya sudah kita ketahui 64 Newton. Maka keuntungan mekanik yang dihasilkan adalah 2,5. Kita lanjut ke pesawat sederhana yang kedua, yaitu katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana berupa roda yang dapat berputar di porosnya dan biasanya digunakan bersamaan dengan tali untuk mengangkat benda. Katrol dibedakan menjadi 3, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama kita bahas katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang tidak dapat berpindah posisinya ketika digunakan. Kita bisa lihat pada gambar ya, di mana ada A ini adalah titik kuasa. Pada gambar terlihat juga keterangan B adalah titik beban. Kemudian O adalah titik tumpunya, F adalah kuasa, dan W adalah beban. O menuju ke A itu disebut dengan lengan kuasa, sedangkan O menuju ke B disebut dengan lengan beban. Pada katrol tetap, O ke A sama dengan O ke B, jadi posisi titik tumpu ini berada di tengah-tengah. Maka besar keuntungan mekaniknya adalah 1, di mana Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan 1. Kita ke contoh soal. Logam yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Dilihat kita pada gambar ya. Ada beban 250 Newton akan diangkat menggunakan katrol tetap. Berapa sih kuasanya? Diketahui W-nya adalah 250 Newton berat bebannya. Kemudian ditanyakan besar kuasanya. Kita lihat rumus kembali lagi ya, bahwa W per F sama dengan 1. Maka W-nya itu adalah 250 per F sama dengan 1. Berapa F-nya? F sama dengan 250 dibagi 1. Maka besarnya kuasa untuk mengangkat beban logam tersebut adalah 250 Newton. Kita menuju ke katrol bebas atau bergerak. Katrol bebas atau bergerak adalah katrol yang posisinya dapat berubah dan tidak dapat dipasang pada tempat tertentu. Bisa dilihat ya gambar katrolnya, di mana A adalah titik beban, B adalah titik kuasa, O adalah titik tumpu, F kuasa, dan W adalah beban. Di sini posisi O ke A merupakan lengan beban. Dan posisi O ke B adalah lengan kuasa. Pada katrol bergerak, di sini O ke B sama dengan 2 kali O ke A. Diingat-ingat ya, O ke B sama dengan 2 kali O ke A. Maka lengan kuasa sama dengan 2 kali daripada lengan beban. Maka besar keuntungan mekaniknya adalah 2. Bisa dilihat nih, Km sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan 2. Kita lihat aplikasi di soalnya. Sebuah beban yang berada di suatu tempat dengan massa 800 gram dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kuasa yang diberikan jika beban tersebut diangkat dengan katrol bergerak. Dilihat ya, pada gambarnya ada beban 800 gram yang akan diangkat
dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Diketahui M-nya adalah 800 gram. Nah, satuan massa ini adalah meter, maka 800 gramnya harus dirubah ke, mohon maaf, satuan massa ini adalah gram, kilogram, maka dari gram harus dirubah menjadi kilogram dulu. Jadi 800 gram sama dengan 0,8 kilogram. Nah, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah kuasa atau F. Jawab, W per F sama dengan 2. Nah, W-nya ini kan belum diketahui nih. Kita ingat-ingat kembali di rumus sebelumnya bahwa W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Kita masukkan saja nih W-nya. W sama dengan M kali G per F sama dengan 2. Nilai M-nya berapa? M-nya adalah 0,8 dan gravitasinya adalah 10 per F sama dengan 2. Maka F sama dengan 0,8 dikali 10 itu 8 dibagi 2. Hasilnya adalah kuasa yang diberikan pada beban dengan menggunakan katrol bergerak ini adalah 4 Newton. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan menggunakan tali. Nah, katrol yang digunakan jumlahnya lebih dari 1. Keuntungan mekanik pada sistem katrol sama dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban. Diingat-ingat ya, keuntungan mekanik pada sistem katrol sama dengan jumlah tali yang digunakan untuk menarik beban, atau sama dengan banyaknya katrol yang digunakan. Besarnya gaya minimum untuk menaikkan beban adalah Km-nya nih, sama dengan W per F, sama dengan LF per LW, sama dengan N. N di sini adalah jumlah katrol. Kita aplikasikan ke contoh soal. Sebuah benda yang beratnya 1200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol. Hitunglah besar gaya yang harus diberikan untuk beban tersebut. Lihat ya, jumlah katrolnya ada 4. Bebannya adalah 1200 Newton. Berapa sih besarnya gaya atau kuasa yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut? Kita lihat, diketahui W-nya adalah 1200 Newton, Km-nya sama dengan jumlah katrolnya yaitu 4. Ditanya adalah F, jawab. Nih, Km sama dengan W per F. Maka F sama dengan W per Km. W-nya adalah 1200 dan Km-nya 4. Maka F sama dengan 300 Newton. Kemudian pesawat sederhana selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang menggunakan papan datar secara miring untuk memudahkan kita memindahkan benda yang berbeda tempat ketinggiannya. Jadi kita memindahkan tempat biasanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, lihat pada gambar ya, ada sebuah bidang miring dengan bebannya. Di sini lihat untuk arah F-nya itu adalah gaya atau kuasa, kemudian W-nya adalah berat benda, kemudian S itu adalah panjang bidang miringnya dan H adalah ketinggian pada bidang miring tersebut. Persamaannya atau rumusnya nih, W dikali H sama dengan F dikali S. Besar keuntungan mekaniknya, Km-nya ini sama dengan W per F sama dengan S per H. Kita bisa lihat ya. Nah, bidang miring ini mempunyai kelebihan, yaitu gaya yang diperlukan akan lebih kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan lintasan yang lebih panjang. Contoh lainnya nih, pada papan miring untuk memindahkan benda ke atas mobil, kemudian juga jalan di gunung yang dibuat berkelok-kelok, atau juga pisau. Nih, kita bisa diperhatikan ya, pada saat kita menuju jalan ke pegunungan,
itu biasanya jalannya itu berkelok-kelok. Nah, ini merupakan contoh dari bidang miring. Beberapa alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip bidang miring nih. Ada pisau, kemudian juga tangga, ada paku, mata kapak, sekrup atau baut, linggis, kemudian jalan berkelok di pegunungan. Ini semua menggunakan prinsip bidang miring yang tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Contoh soalnya, berapa besar usaha yang dilakukan seseorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring seperti pada gambar berikut. Dilihat ya, ada orang yang akan menarik beban, berat bebannya itu adalah 40 Newton. Kemudian panjang dari bidang miringnya itu adalah 2 meter dan ketinggiannya 1 meter. Lihat ya, diketahui W sama dengan 40 Newton, S 2 meter, dan H 1 meter. Ditanyakan berapa besar usaha yang diperlukan atau gaya yang diperlukan. Jawab, W kali H sama dengan F kali S, di mana W sama dengan 40 dikali H-nya 1 sama dengan F yang ditanyakan, dan panjang dari bidang miringnya adalah 2. Maka F sama dengan 40 dibagi 2 dan dihasilkan besarnya usaha atau gaya yang diberikan seseorang untuk menarik benda seberat 40 Newton itu adalah 20 Newton. Dan itu tentunya lebih ringan ya, sehingga kita lebih cepat dalam memindahkan benda tersebut. Nah, keuntungan mekaniknya berapa sih? Kita lihat nih, KM-nya sama dengan W per F. W-nya 20, F-nya 20. Maka hasilnya 2. Mohon maaf ya, itu harusnya 20. 40 per 20 sama dengan 2. Karena pada jawaban sebelumnya F itu 20 ya. Jadi keuntungan mekaniknya yang didapat adalah 2. Yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros sehingga dapat berputar bersama-sama. Contohnya adalah sepeda dan setir mobil. Nih, kita lihat nih. Semakin kecil gear, semakin kecil pula gaya yang dihasilkan, dan sebaliknya. Semakin banyak jumlah gigi, semakin kecil kecepatan rotasinya, dan sebaliknya. Roda gigi ini terdapat pada sepeda atau sepeda motor yang menyebabkan sepeda dapat berjalan. Kecepatan sepasang gear ini dapat dihitung dengan rumus kecepatan masukan dikali dengan gigi masukan dan dibagi dengan gigi keluarannya berapa. Sedangkan keuntungan mekaniknya adalah jari-jari gear besar dibagi dengan jari-jari gear kecil, atau R per R besar dibagi R kecil ya, atau G2 dibagi G1. G2 ini adalah jumlah gigi pada roda kedua, sedangkan G1-nya adalah jumlah gigi pada roda pertama. Contoh soalnya, roda berporos memiliki keuntungan mekanik 3 dengan jari-jari roda 150 cm. Tentukan besar jari-jari porosnya. Diketahui KM-nya 3. Jari-jari rodanya adalah 150 cm atau sama dengan 1,5 meter. Ditanya adalah jari-jari poros. Jawab, KM sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Nah, KM-nya 3, jari-jari rodanya adalah 1,5 dibagi jari-jari poros. Berapa sih jari-jari porosnya? Maka 1,5 dibagi 3. Hasilnya adalah 0,5 meter atau sama dengan 50 cm. Oke? Bisa dipahami, mudah-mudahan ya bermanfaat untuk materi yang barusan disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Santap Ilmu, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.
Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap